Atau mungkin Pak Denny yang mau klarifikasi? Baik, untuk Mbak Yani, tapi sebelumnya saya menjawab yang sebelumnya tadi, kalau sama-sama memilih prodi di Trunojoyo, yang satu prodi sama-sama di fakultas, itu pasti karena contoh, pasti itu sama-sama di fakultas pertanian. Jadi sebenarnya kata kuncinya, pilihan pertama itu memang sudah menjadi marwah kami. Nah kalau itu sama-sama di Trunojoyo, kata kunci berikutnya, apakah nilai anak bapak itu sudah melewati passing grade, nilai sekurang-kurangnya yang dapat diterima untuk prodi tertentu. Dan kalau dia lepas dari pilihan pertama, pada saat dia leveling down di pilihan kedua, dan memang nilainya di atas, melebihi dari yang lain untuk prodi itu, ya sangat mungkin diterima. Karena bagaimanapun juga untuk pilihan kedua bukan berarti kita menduakan pilihan kedua ya, tapi pilihan kedua selama dia leveling down dan memang slot untuk itu masih ada, ya pasti bisa diterima. Baik. Tapi tetap kata kuncinya passing grade tadi. Passing grade. Untuk passing grade sendiri di UTM, apa sudah ada informasi yang disebarkan? Itu setiap tahun berubah. Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Berarti siap-siap memilih dengan hati begitu. Yang penting kata kuncinya ada dua. Yang pertama harus jadi nomor satu. Yang kedua harus sesuai passing grade. Tapi cuma perlu mungkin bisa diberikan informasi tentang sistem penilaian nasional untuk SNMPTN ini, Mbak. Yaitu adalah tentang nilai SBMPTN, akreditasi sekolah, dan jumlah siswa yang diterima di PTN di jalur SBMPTN atau SNMPTN. Jadi kriteria 3 poin tersebut menjadikan suatu sistem penilaian gitu untuk masing-masing PTN. Baik, gitu. Pertimbangan juga. Selain tadi juga ada rekam jejak sekolah pertimbangan, ini juga menjadi pertimbangan begitu ya. Pak Supriyanto untuk menjawab pertanyaan Dek Yani. Atau Pak Denny? Jadi itu kan kita bicara persentase ya. Jadi kita untuk Mbak Yani kita melihat lulusan madrasah aliyah itu berapa, lulusan yang SMA umum itu berapa. Ya jelas memang yang SMA umum pasti lebih banyak. Jadi kalau ini digabungkan seakan-akan yang mendaftar madrasah aliyah itu lebih sedikit, ya karena memang jumlah lulusannya kan pasti lebih sedikit daripada SMA yang umum. Persoalan mana yang lebih probabilitas untuk diterima, sama. Semuanya anak bangsa. Selama memenuhi kriteria yang tadi disampaikan oleh Bu Suci, dan itu pilihan pertama, dan itu di Trunojoyo, sudah di atas nilai kelulusan, insya Allah. Tidak ada beda SMU dan madrasah aliyah. Tidak ada. Pak Denny, pertanyaan yang lebih kritis lagi saya pengen tanya sama Bapak. Untuk seluruh anak bangsa, apa ada kekhususan untuk Pulau Madura sendiri, Pak? Anak-anak dari Pulau Madura mendapatkan prestis lebih tinggi untuk pertimbangannya? Biarlah itu menjadi urusan perusahaan. Baik, saya pikir akan langsung diutarakan oleh Pak Denny di sini begitu ya? Ya, sinyalnya demikian. Sinyal. Kita memang persembahkan perguruan tinggi ini untuk Nusantara. Tetapi kita tidak akan pernah melupakan Madura. Mohon Baik, diulang lagi Pak. Diulang lagi Pak. Kita memang kampus ini dipersembahkan untuk seluruh Nusantara. Tapi harap diingat tidak akan pernah melupakan Madura. Baik, tidak akan melupakan Madura. Pak, yang terakhir Pak, sepertinya sudah mepet waktunya untuk memberikan pengarahan sedikit. Nanti juga Bu Suci menyusul ya untuk SNMPTN di tahun ini. Untuk SNMPTN di tahun ini, saya sudah tahu laporan setiap hari bahwa yang semakin tahun ingin saya sampaikan angka yang masuk ke Trunojoyo sudah tidak main-main. Setiap tahun selalu berlipat-lipat, sehingga yang ingin saya sampaikan kepada anak bangsa yang merasa dirinya punya kompetensi di bidang akademik, daripada harus bersaing karena perguruan tinggi yang katanya lebih besar, bergabunglah dengan kami. Kalau saudara pintar, insya Allah saudara akan semakin pintar setelah bergaul dengan kami. Baik, seperti itu. Dijanjikan oleh Pak Denny langsung dimajukan untuk kehidupannya. Bu Suci? Ya, yang perlu diperhatikan adalah tentang pilihan prodi, begitu ya. Jadi siswa-siswa sekarang ini sudah semakin mendekati masa untuk penutupan. Jadi mereka segera mendaftar, jangan ditunda lagi, dan perlu dipertimbangkan tentang daya saingnya, begitu. Baik, untuk daya saingnya. Terima kasih untuk Pak Supriyanto, Pak Denny, dan juga Bu Suci atas waktunya. Dan pemirsa, dialog khusus hari ini akan saya tutup dengan sebuah pepatah dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, bahwa educate the head,
educate the heart and educate the hand. Didiklah isi kepalanya, didiklah hatinya, dan gunakan tangannya dengan baik sebaik-baiknya untuk kemajuan tentunya Nusantara, khususnya Pulau Madura begitu ya. Saya Dai Prestasi undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.